Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Gani Sinema yang membahas tentang film India. Kali ini saya akan membahas alur cerita film romansa seorang peramal dan seorang dokter. Dimulai dari seorang peneliti yang berdebat dengan ahli agama yang hebat. Ia mempunyai seorang murid yang jago dalam meramal kehidupan. Ia bernama Vikram Aditya yang diperankan oleh Prabhas. Ramalan Aditya terhadap seseorang selalu jitu dan tidak pernah meleset. Ketika Aditya membaca telapak tangan seseorang, maka orang itu harus menerima apapun kenyataan di masa depannya. Sama seperti semua orang, Aditya harus bisa menerima kenyataan prediksi untuk hidupnya sendiri. Menurut penerawangannya, usianya tidak akan lama. Karena itu tak ada jodoh dan tak ada cinta dalam hidupnya. Itulah yang terbaca di telapak tangannya. Dari itu ia keliling dunia untuk menyenangkan hatinya. Di lain tempat ada seorang gadis cantik. Ia berprofesi sebagai seorang dokter yang diperankan oleh Pooja Hegde sebagai Prerana. Suatu hari Prerana berada di kereta. Ia ingin menghirup udara segar di luar kereta. Datanglah para lelaki yang dimintanya untuk memegang kain panjang yang mengikat tubuhnya. Para lelaki itu ketakutan dan mengatakan wanita ini gila karena tingkahnya yang ekstrim. Prerana mempunyai pasien yang unik. Ia tak sakit tetapi sugestinya merasakan bahwa ia sakit parah. Pasien itu adalah sang kapten pelaut. Di lain tempat, Ibu Aditya membicarakan tentang festival dansa di London. Ia ingin sekali menari di sana. Suatu hari Aditya bertemu dengan Prerana. Pertemuan mereka sangat unik. Mereka berdua melakukan hal yang ekstrim seperti yang biasa dilakukan oleh Prerana. Aditya langsung memperkenalkan namanya, tetapi Prerana tak menyebutkan namanya. Aditya dibuat penasaran oleh Prerana. Secara tidak sengaja mereka sering bertemu. Aditya tetap menanyakan namanya, tetapi Prerana enggan untuk menyebutkan namanya. Ia berkata kepada Aditya melalui isyarat, bila kita bertemu lagi, baru akan ia katakan namanya. Setiap hari mereka berdua saling berpapasan dan saling melengkapi gambar yang mereka buat. Gambar itu menjadi sempurna. Di lain tempat seorang politikus meminta diramal oleh Aditya. Setelah tangannya diramal, Aditya berkata, kau tak akan pernah bisa jadi politikus. Di tanggal 20 kau akan mendapatkan warisan dari keluargamu. Sang politikus tak mau dengan hasil ramalan itu. Ia meminta diramal kembali oleh Aditya. Aditya berkata, aku tak bisa meramalnya kedua kali. Lalu ia pergi. Tapi sang politikus meminta anak buahnya untuk memanggilnya kembali. Tetapi Aditya lari. Aditya mengira ia akan dikeroyok. Ia terus berlari hingga tak dilihatnya bahwa ada bahaya telah mengintainya. Aditya tertabrak bus hingga ia terpental. Keadaannya sangat mengkhawatirkan. Ia berjalan sendiri menuju IGD rumah sakit. Di depan IGD lah Tuhan mempertemukan mereka berdua dan Aditya langsung mengetahui namanya. Ia memanggil Dr. Prerana. Dr. Prerana sangat kaget dengan kondisi Aditya dan ia segera menolongnya. Aditya menempelkan telapak tangannya di dinding IGD. Para dokter yang diantaranya paman dari Dr. Prerana memeriksa keadaan Aditya. Ia mengatakan tidak ada yang serius yang terjadi padanya. Ia tidak terluka parah. Aditya tersadar dan langsung memanggil Dr. Prerana. Teman pasien Aditya mengatakan bahwa dokter itu adalah paman Prerana. Aditya terkejut mendengarnya. Datanglah seorang dokter muda yang mengatakan, percuma saja kau mendekati Dr. Prerana karena dia tak tertarik dengan pernikahan. Aditya senang mendengarnya. Aditya berkata, wanita itu yang saya cari. Hal itu membuat dokter muda itu tercengang dan mengatakan, otakmu perlu di CT scan. Sang kapten pun ingin diperiksa lagi, tetapi dokter tak menghiraukannya. Tak lama kemudian Prerana datang dan dengan penuh semangat Aditya mengatakan bahwa ia menyukainya di hadapan sang kapten. Di lain tempat, Prerana sangat menyayangi keluarganya dan ia sangat sering bercanda untuk membuat keluarganya bahagia. Keesokan harinya ketika Prerana berjalan di kafe, ia tak sengaja melihat Aditya yang sedang menikmati minumannya. Aditya melihat kehadiran Prerana yang sembunyi di balik dekorasi bunga. Prerana sadar kalau Aditya melihatnya.
Ia langsung lari ke dalam ruangan keperawatan pasien. Aditya langsung mengejarnya. Mereka berdua bersembunyi di dalam tirai putih pembatas pasien. Aditya berkata, "Di garis tanganku tak ada menunjukkan adanya kehidupan cinta. Aku hanya mau hubungan yang tak mengikat, tetapi tetap seperti hubungan sepasang kekasih. Mereka tak menikah. Jika kau menyukaiku, temuilah aku besok jam 10, tepat waktu." Prerana menceritakan semua pada temannya. Keesokan harinya, Prerana sedang melakukan bakti sosial dengan membagikan obat-obatan kepada orang-orang. Saat ia menoleh ke arah jalan, ia melihat Aditya menunggunya dengan duduk di motornya. Prerana tampak bahagia dan tersenyum manis. Ia senang melihat kehadiran Aditya. Teman Prerana terkejut dan berkata, "Apa? Dia menaiki motor hujan-hujanan sejauh 300 km cuma untuk menemuinya?" Prerana langsung menemuinya dan pergi bersamanya. Mereka berdua saling bahagia dan bernyanyi. Prerana memberikan ciumannya kepada Aditya sebagai tanda ia menyukainya. Keesokan harinya, Aditya dan Prerana menaiki kereta. Di sana ada seorang laki-laki parubaya yang mengenalnya. Ia langsung meminta untuk meramal kehidupan anaknya. Ia sangat senang bertemu dengan Aditya di kereta. Prerana tersenyum. Bapak itu mengatakan bahwa anaknya ingin menjadi pemanah. Tolong ramallah ia. Ia memaksa tangan anaknya untuk diramal oleh Aditya. Ia langsung meramal tangan gadis itu. Aditya berkata, "Fokuslah pada pelajarannya, karena masa depannya bagus di sana. Sedangkan di olahraga masa depannya suram." Sontak gadis itu berkomentar, "Saya saja belum tahu mau jadi apa. Tapi kok Anda bisa tahu aku mau ke arah mana?" Bapaknya langsung meminta maaf atas perkataannya. Tiba-tiba semua orang menunjukkan telapak tangan mereka dan memintanya untuk diramal. Tetapi Aditya menolaknya dengan alasan kereta api telah berhenti dan tujuannya telah sampai. Aditya menggandeng Prerana dan langsung keluar kereta. Prerana berkata, "Ya Tuhan, banyak yang percaya masa depan mereka bisa diramal." Ia tak menyangka bahwa orang-orang rebutan memohon agar nasib baik mereka diramalkan. Tiba-tiba Aditya menghentikan langkahnya. Tampak di bayangannya sebuah jam dinding, roda kereta api, dan orang-orang yang minta tangannya diramal. Ia langsung meramalnya. Ia kaget dan langsung menoleh ke arah kereta api. Prerana berkata, "Ada apa, Aditya?" Garis tangan orang-orang di kereta tiba-tiba berhenti. Prerana bertanya, "Apa maksudnya berhenti?" Aditya menjawab, "Kereta api itu akan mengalami kecelakaan." Aditya langsung lari untuk mengejar arah kereta api. Dengan cepat ia berlari dan menumbangkan sebuah pohon untuk menghalangi jalan kereta api. Ia melambaikan tangannya agar kereta api tidak melalui jalan itu. Akhirnya kereta itu membelok ke arah lainnya. Aditya merasa lega, tapi tak disangka kecelakaan itu tetap terjadi. Keesokan harinya, Prerana melihat berita acara di TV. Kereta yang ia tumpangi kemarin mengalami kecelakaan. Prerana sangat terkejut sekali. Ia tak menyangka bahwa ramalan Aditya menjadi kenyataan. Di tempat lain, Prerana menemui pamannya. Pamannya menanyakan keadaan Aditya dan melarangnya untuk mendekati Aditya karena ia seorang peramal. Prerana mengajak Aditya untuk ketemu. Prerana meminta Aditya untuk meramal tangannya. "Sepertinya waktu telah menulis kisah cintamu seperti dongeng. Bertemu dengan orang yang membuatmu jatuh cinta adalah keajaiban. Kelak kau akan menikah dan mempunyai anak kembar dan imut seperti dirimu. Impianmu akan terwujud saat kau berusia 40 tahun. Kau akan mendirikan rumah sakit. Banyak nyawa yang akan kau selamatkan. Di usia 74 tahun, kau akan menerima penghargaan paling bergengsi di bidang medis. Kau akan berumur 100 tahun, Prerana." Tiba-tiba hidung Prerana mengeluarkan darah. Aditya sangat terkejut melihat keadaan Prerana. Ia langsung pingsan di hadapan Aditya. Prerana langsung dilarikan ke rumah sakit dan ia dilakukan perawatan. Aditya sangat panik dengan keadaan Prerana. Prerana tak sadarkan diri, jadi ia harus dilakukan pacu jantung sebanyak 3 kali. Tapi Prerana masih belum merespon. Pamannya langsung panik, ia langsung turun tangan. Aditya bertanya, apa yang terjadi pada Prerana? Pamannya berkata, "Prerana mengidap tumor ganas. Rumah sakit ini tidak mempunyai alat teknologi untuk mengetahui
Betapa jauh umurnya berkembang. Yang kami tahu waktu hidupnya tak lama lagi. Aditya menemui Prerana dan menanyakan keadaannya. Prerana berkata dengan emosi, "Mungkinkah masa depanku yang kau ramalkan cuma 2 bulan ke depan? Aku tak pandai berakting seolah-olah aku sangat sekarat." Aditya berkata, "Semua itu tidak benar. Entah apa yang dikatakan dokter dan mesin ini. Semua yang kuramalkan di telapak tanganmu itu benar. Kau akan lihat saja nanti hasilnya." Sontak paman Prerana marah mendengarnya. Berkata, "Kau di rumah sakit ini cuma untuk menyampaikan ramalan tanganmu. Bukan sekarang." Aditya berkata, "Kenapa? Prerana akan baik-baik saja. Meski kujelaskan kepadamu, kau tak akan mengerti." Paman Prerana menarik tangan Aditya dan membawanya keluar dari ruangan. Prerana langsung tahu dan melihat Aditya yang ditarik keluar oleh pamannya. Aditya berteriak. Laporan itu tak ada yang bisa merubahnya. Tampak Prerana melihat Aditya di kaca. Prerana sesak dan akan pingsan. Telapak tangannya mengarah ke hadapan Aditya. Aditya menepis tangannya dan berkata, "Jika Vikram Aditya bilang itu salah, maka akan salah." Di lain tempat, sang kapten pelaut berpamitan dengan para dokter bahwa ia akan pulang dan akan segera kembali ke kapalnya. Prerana bertemu pamannya. Ia memohon agar pamannya mempercayai ramalan Aditya. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang tak ada yang memberitahu aku sampai kapan aku hidup, kecuali Aditya. Ramalan Aditya tak pernah meleset. Aku sudah melihat kebenarannya. Pamannya berkata, ia tak bisa melihat gadisnya dibodohi. Aku akan memintanya mengakuinya. Pamannya merencanakan sesuatu. Ia pergi ke ruang forensik dan meminta para ahli forensik melakukan cap telapak tangan beberapa jenazah. Dan pamannya sendiri juga melakukannya. Telapak tangannya dicap di selembar kertas putih. Paman Prerana mengundang Aditya di tempat gereja yang sudah diubah menjadi perpustakaan. Aditya memenuhi undangan itu. Ia datang dan memberikan salam, tapi jabat tangannya tak digubris oleh Paman Prerana. Paman Prerana meminta Aditya untuk meramal telapak tangan yang ada di kertas. Ia melemparkan kertas di hadapan Aditya. Ia berkata, "Cuma lihat telapak tangan kau sudah bisa meramalkan masa depan. Aku memanggilmu untuk melihat keahlianmu." Aditya bertanya, "Untuk apa semua ini?" Dokter itu berkata, "Semua ini untuk Prerana. Dengan begitu aku baru bisa akui betapa hebatnya dirimu." Para dokter forensik tegang dibuatnya. Aditya menarik kursi dan fokus meramal telapak tangan itu. Ia mengatakan usia, penyebab, dan kematian pada telapak tangan yang ada di beberapa kertas. Ada 10 sidik jari yang ia ramalkan. Para dokter forensik membenarkan ramalan itu. Paman Prerana terkejut sekali atas pernyataan dari ramalan itu. Saatnya kertas terakhir yang Aditya ramalkan. Ia mengatakan bahwa orangnya ini masih hidup. Ia sangat disegani di masyarakat. Haruskah aku memberitahu bagaimana dan kapan dia akan mati? Dokter itu terperanjat mendengar ucapan Aditya. Ia langsung memegang tangan Aditya. Akankah Prerana bisa hidup lebih lama? Aditya mengatakan ya, sambil memegang tangan dokter. Prerana menemui pamannya. Ia berkata, "Kau akan baik-baik saja, Prerana." Prerana sangat senang sekali mendengarnya. Mereka bertemu dan saling bernyanyi. Aditya mengundang Prerana ke rumahnya. Ia memperkenalkan pada ibunya. Ibunya sangat menyukai sari pemberian Prerana. Aditya meminta izin untuk menunjukkan seisi rumah kepada Prerana, termasuk kamar tidurnya. Saat Aditya keluar, Prerana berbaring di ranjang. Secara tak sengaja, ia menyentuh buku harian Aditya dan sempat membacanya. Saat ia membacanya, tiba-tiba Aditya memanggilnya. Buku itu langsung dilemparnya ke ranjang. Aditya melihat bukunya dan langsung menyimpannya di jaket yang ia pakai. Mereka makan bersama. Tak lupa Aditya memperkenalkan ayahnya. Mereka berdua duduk di taman. Prerana tampak kedinginan. Aditya memberikan jaketnya. Mereka menyaksikan bintang yang jatuh. Prerana langsung mengangkat tangannya untuk berdoa. Tak lama kemudian hujan pun turun.
Setelah itu mereka pulang. Sesampainya di rumah, Prerana langsung membuang jaket Aditya. Ia langsung merenung di kamar mandi. Tak lama kemudian ia mengingat bahwa Aditya meletakkan buku hariannya di jaket yang ia pakai. Sontak Premana langsung mengambil buku harian itu dan membacanya. Lembar demi lembar ia baca semua isi buku harian itu. Di buku itu tertulis, apa ramalanku salah? Atau karena senyumannya? Aditya menulis juga bahwa ia mau masa depan yang diramalkan untuk Prerana 100% benar adanya. Di tempat lain, Aditya pergi menemui gurunya. Ia akan berpamitan dengannya. Ia memberikan salam dan meminta berkat darinya. Gurunya langsung mengenalinya. Kau Aditya, apa kabarmu? Aditya langsung duduk di hadapan gurunya. Mereka berdua bercerita tentang ramalan. Ramalan itu 99% bisa terjadi, tapi masih ada 1%. Aditya berkata, belum pernah kutemui 1% dari orang-orang yang kuramal. Guru berkata, 1% itu adalah orang-orang yang dapat memimpin dunia. Aditya pun berpamitan. Gurunya berkata, aku belum pernah meramalmu. Aditya menjawab, guru tak boleh membaca telapak tangan muridnya kan? Guru menjawab, entah sampai kapan aku akan hidup. Lalu Aditya memberikan tangannya. Guru langsung meramalkannya dan menyentuh garis tangan Aditya. Tiba-tiba ia terkejut dan melepaskan tangannya sambil membuka kacamatanya. Aditya berkata, hidup Prerana lebih penting bagiku daripada mengubah nasibku, guru. Secara bersamaan Prerana juga terkejut membaca buku di lembar yang berikutnya. Tak sengaja ia melepaskan buku itu dan buku itu terjatuh di lantai. Di dalam buku itu tertulis, hari ini hari di mana aku akan meninggalkan orang-orang yang mencintaiku. Tiba-tiba keluarga Prerana menemuinya dan memberinya kabar baik untuknya. Pamannya berkata, Prerana, kau akan hidup. Benar yang dikatakan Aditya. Prerana terduduk dan menangis. Di tempat lain Aditya sedih atas ramalan gurunya. Keesokan harinya ia mendatangi rumah sakit karena ingin bertemu dengan Prerana. Tapi ia dihalangi oleh teman-teman Prerana. Aditya berkata ia hanya akan memberikan jepit rambut yang ia sukai. Prerana sangat menyukai jepit rambut ini. Prerana datang dari belakangnya. Ia langsung mengambil jepit rambut itu dan memakainya. Aditya dan Prerana duduk santai di danau. Ia mengatakan keinginan yang terakhir kalinya sebelum ia pergi jauh. Aditya ingin berdansa bersama Prerana di ballroom raksasa dengan 100 penari. Prerana mengabulkan keinginannya. Mereka lalu berdansa dengan gembira sambil menghabiskan malam terakhir mereka. Mereka bahagia dan bersedih karena harus berpisah. Mereka saling berpelukan. Di pagi hari, Prerana ditinggal sendirian oleh Aditya. Ia langsung berangkat menuju London. Tapi sebelumnya ia menerima bingkisan dari Prerana. Setelah kepergian Aditya, hidup Prerana terasa hampa. Ia bersedih, apalagi ia melihat telapak tangan Aditya ada di depan IGD rumah sakit. Begitu pula dengan Aditya, ia sangat bersedih karena jauh dari orang-orang yang mencintainya. Tanpa sengaja ia bertemu dengan gadis yang pernah diramalnya. Gadis itu duduk di sampingnya dan berkata, pasca ayahku meninggal aku berusaha sendiri dan tanganku juga diamputasi. Apa yang kau pikirkan? Apakah orang yang tak punya tangan tak punya masa depan? Aku masih bisa menulis masa depanku seperti yang ku mau. Lalu ia meninggalkannya. Di lain tempat, paman Prerana menemuinya. Ia berkata besok ia akan dioperasi. Di tempat yang lain, Aditya merasa frustasi atas dirinya sendiri. Ia menangis sambil melempar tasnya. Bingkisan yang diberikan oleh Prerana keluar dari tasnya. Ia segera mengambilnya dan membukanya. Ia sangat kaget bahwa itu buku hariannya sendiri. Tapi di dalamnya ada tulisan Prerana yang ditutupi oleh bulu merak. Prerana sudah mengetahui dan membaca seluruh isi buku harian itu. Ia menulis, sepenuhnya hidupku dan matiku, keduanya tak bisa dipisahkan. Jika takdir berkata, keduanya tak akan terpisahkan.
Saat itu juga terjadi kecelakaan yang menimpa Prerana. Kondisinya sangat mengenaskan. Ia ditabrak oleh truk dan mobilnya terpental jauh hingga Prerana tak sadarkan diri. Keadaan Prerana sangat sekarat. Keluarganya panik dengan keadaan putrinya. Aditya mencoba menghubungi paman Prerana. Pamannya berkata, "Aditya, kemana saja kau ini? Dari kemarin aku menghubungimu." "Aditya, Prerana mengalami kecelakaan yang lumayan parah. Kami mau mengoperasinya 1 jam lagi. Berjuang untuk hidupnya pun tak mampu." Aditya ingin berbicara kepada Prerana. Pamannya akan menyambungkan suara telepon ke mikrofon rumah sakit. Semua orang mendengar suara Aditya. Ibunya mengatakan tangannya bergerak. Para dokter berkumpul di ruangan Prerana. Aditya berkata, "Aku mencintaimu, Prerana. Bisakah aku hidup tanpamu? Aku datang untukmu, Prerana. Hiduplah demi aku. Bisakah kau hidup demi aku? Katakanlah, Prerana." Prenata merespon ucapan Aditya. Semua orang terharu mendengarkan ucapan Aditya. Di tanggal 26 November, Aditya segera bertolak ke Italia. Ia ingin menumpang tetapi tak ada yang bisa mengantarkannya. Ada seorang driver menyarankan hanya satu jalan keluarnya, yaitu jalur laut. Segera mungkin ia menuju pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, ternyata kapal itu sudah bersiap untuk berangkat. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke arah kapal tersebut dan akhirnya ia dapat menaiki kapal tersebut. Tanpa sengaja, Aditya bertemu temannya, yaitu Kapten Laut. Ia membantu Aditya. Sang kapten bertanya, "Kenapa kau di sini?" "Aku ingin pulang untuk menemui Prerana. Ia kecelakaan dan mengalami luka yang sangat serius." Kapal segera berangkat. Saat mereka menikmati minumannya, tiba-tiba gelas itu berjalan sendiri. Guru Aditya mendoakannya dari jauh. Dari dasar laut terjadi letusan yang sangat dahsyat. Air laut dengan kuatnya menghantam menara kapal. Para pelaut dibuat panik. Mereka segera memanggil kapten. Prerana sedang dilakukan operasi. Segera mungkin kapten memeriksanya. Saat grafik itu muncul, ia langsung berkata, "Ini sepertinya gempa tsunami." Secepat mungkin ia mengambil alih kapal. Tapi air laut tak bisa ditolak. Kaca kapal pun pecah. Semua orang berlari untuk menyelamatkan diri. Sementara Aditya terjebak. Ia teringat perkataan gurunya bahwa dari 99% ramalan masih ada 1% untuk mengubahnya. Ia melawan air laut, ia terombang-ambing, ia berusaha untuk hidup dan mematahkan ramalannya. Operasi Prerana masih berjalan, denyut jantungnya terlihat mulai stabil. Sementara Aditya masih melawan ramalannya. Ia berada di titik yang aman. Aditya langsung menembakkan tanda pertolongan. Kapten pun melihat ada tanda itu. Tapi tak disangka, air laut menenggelamkan Aditya hingga ia tak bisa berbuat apa-apa. Kondisinya semakin melemah. Tasbih guru terputus, tanda muridnya tak tertolong. Aditya seperti orang yang tak bernyawa. Dia sangat lemah di dalam laut. Prerana merasakan bahaya yang menimpa Aditya. Matanya mengeluarkan seberkas cahaya biru dan ia memejamkan matanya. Air matanya jatuh ke pipi. Tiba-tiba muncullah ubur-ubur dan mendekati Aditya. Ubur-ubur itu memberi energi kepada Aditya. Keajaiban itu ada. Aditya membuka matanya dan kembali sadar. Ia dapat kembali ke atas laut. Di sisi lain, Prerana telah selamat dari pasca operasi. Ia duduk di kursi roda ditemani oleh para dokter. Batinnya merasakan kehadiran Aditya. Muncullah seseorang dengan kondisi yang memprihatinkan. Tubuhnya luka-luka. Ia tampak lemah. Semua orang kaget, terutama Prerana. Ia tak menyangka Aditya yang dicintainya ada di hadapannya. Perasaan haru dan bahagia terasa di ruangan itu. Aditya sangat lemah sekali. Ia duduk dengan bersandar di pagar. Tak lupa ia membawakan bunga mawar untuk Prerana. Mereka berdua bahagia karena dapat mematahkan ramalan kehidupan. Gadis yang pernah diramal oleh Aditya pun dapat mematahkan ramalannya. Ia berhasil sukses di bidang olahraga. Akhirnya Aditya dan Prerana menikah. Endingnya sangat bagus sekali teman-teman. Jangan lupa selalu dukung saya dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe. Terima kasih.